Semuanya, di sini saya akan menjelaskan materi tentang Yesus sebagai sahabat dan tokoh idola. Ketika kita memandang Yesus sebagai seorang sahabat, beberapa aspek penting muncul. Yang pertama, empati dan pemahaman. Yesus menunjukkan pemahaman yang mendalam terhadap pergumulan dan penderitaan manusia. Kisah-kisah dalam Injil memperlihatkan bagaimana ia berinteraksi dengan orang-orang yang terpinggirkan, sakit, dan berduka dengan penuh kasih dan tanpa menghakimi. Ia merasakan apa yang dirasakan oleh para sahabat-sahabatnya. Yang kedua, kesetiaan dan kepercayaan. Yesus adalah sosok yang setia. Ia tidak meninggalkan murid-muridnya, bahkan ketika mereka meragukan atau menyangkalnya. Ia membangun kepercayaan yang mendalam dengan mereka yang melalui waktu yang dihabiskan bersama, pengajaran dan tindakannya. Yang ketiga, pengorbanan diri. Persahabatan sejati seringkali diuji melalui pengorbanan. Yesus menunjukkan pengorbanan tertingginya dengan memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Seperti yang ia katakan dalam Injil Yohanes bab 15 ayat 13. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seseorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. 4. Keterbukaan dan kejujuran. Yesus berbicara dengan terus terang kepada murid-muridnya, bahkan ketika menyampaikan kebenaran yang sulit diterima. Ia tidak menyembunyikan rencananya atau tantangan yang mereka hadapi. Yang kelima, kehadiran yang menenangkan. Kehadiran Yesus seringkali membawa kedamaian dan ketenangan bagi orang-orang di sekitarnya. Dalam situasi sulit, ia memberikan penghiburan dan kekuatan. Yang keenam, Yesus sebagai tokoh idaman atau tokoh idola. Yang pertama, sebagai tokoh idaman, Yesus menampilkan serangkaian kualitas dan tindakan yang menginspirasi banyak orang selama beradab-abad. Yang pertama, kasih yang tanpa syarat. Ajaran dan tindakan Yesus berpusat pada kasih yang tidak memandang bulu. Ia mengasihi semua orang, termasuk musuh-musuhnya. Kasih ini menjadi standar moral yang tinggi bagi para pengikutnya. Yang kedua, kerendahan hati. Meskipun memiliki otoritas dan kuasa ilahi, Yesus menunjukkan kerendahan hati yang luar biasa. Ia memilih untuk hidup sederhana dan melayani orang lain, bahkan melalui pekerjaan seseorang hamba dan mencuci kaki murid-muridnya. Yang ketiga, keadilan dan kebenaran. Yesus membela kaum tertindas dan menyuarakan kebenaran. Bahkan ketika berhadapan dengan penguasa dan pemimpin agama yang korup, ia menjadi contoh keberanian dalam memperjuangkan keadilan. Yang keempat, pengampunan. Yesus mengajarkan dan mempraktikkan pengampunan. Ia mengampuni orang-orang yang menyakitinya. Bahkan saat berada di kayu salib, sikap ini menjadi teladan bagi pengikutnya untuk melepaskan kebencian dan menawarkan pengampunan. Yang kelima, inspirasi spiritual. Ajaran-ajaran Yesus tentang kerajaan Allah, kehidupan kekal dan hubungan dengan Tuhan telah menginspirasi jutaan orang untuk mencari makna hidup yang lebih dalam dan menjalani kehidupan yang lebih baik. Yang keenam, teladan kehidupan. Seluruh kehidupan Yesus, dari kelahiran hingga kematian dan kebangkitannya, dipandang sebagai teladan bagaimana seharusnya manusia hidup, penuh kasih, pengorbanan, dan ketaatan kepada kehendak Tuhan. Dengan demikian, Yesus tidak hanya dipandang sebagai tokoh agama, tapi juga sebagai sahabat yang setia dan tokoh idaman yang menginspirasi melalui kasih, kerendahan hati, keadilan, dan pengampunannya. Kedua aspek ini saling melengkapi dan memberikan gambaran utuh tentang sosok yang sangat berpengaruh dalam sejarah manusia. Itu saja penjelasan singkat dari saya. Semoga teman-teman semua dapat mengerti. Terima kasih.